Ya, selamat sore, selamat datang. Berjumpa lagi kita di Gadis Forex. Pada sore hari ini kita kedatangan tamu istimewa, ada seorang wanita muda yang cantik, Mbak Ayu. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Terima kasih sudah datang di podcast Gadis Forex. Ya, Terima kasih juga untuk undangan podcastnya. ya sama-sama. Di sini kita berempat, ada Bu Sandi, ada Mas Rizal, ada saya Anu. Kita ngobrol santai aja ya. Nah, saya panggilnya biar akrab kayaknya Mbak Ayu gitu aja ya. Ya, boleh. Oke. Boleh diceritain nggak backgroundnya apa dan sudah menjalaninya sudah berapa lama gitu Mbak Ayu? Background saya itu sebenarnya modeling. Dulu awal mula modeling itu waktu SMP. SMP nggak ada niatan sih untuk jadi model. Cuman waktu SMP waktu itu ada pemilihan modeling untuk perwakilan sekolah. Dan kebetulan saya ketunjuk untuk membawa nama sekolah. Waktu itu di ajang pemilihan model remaja. Oke. Nah, berawal dari situ nyantol juara. Terus dari situ kenal agensi-agensi yang banyak tawaran ikut setiap mereka ada event, selalu pasti saya dapat undangan. Oh gitu. Dari situ terus ada beberapa agensi menawarin untuk lebih mendalami modeling, cuman saya tidak mengikuti kelas itu, cuman jadi kayak modeling itu saya otodidak. Oh gitu. Iya. Jadi nggak ikut agensi tertentu ya? Enggak. Cuman setiap event, setiap ajang pemilihan apa selalu nyantol. Selalu ikut Yang ya? pasti menang ya. Iya, selalu juara. Juara. Jadi selalu juara, terus selalu dari situ dikenal agensi-agensi. Terus tawaran casting, cuman waktu itu saya masih sekolah, jadi saya nggak saya ambil untuk casting ya. Jadi faktor blessing-nya itu gede banget ya. Itu plusnya jadi orang cantik. Iya, orang cantik itu blessing-nya itu biasanya besar. Ya, harus dimanfaatkan. Ya. Itu berarti dari tahun berapa Mbak Ayu? Mulai aktif modeling? Tahun 2005. 2005 udah aktif modeling. 2005 Mas Rizal udah bisa apa? 2005 sih masih 5 tahun. Oh, masih Masih 5 tahun. Loh, berarti umurnya berapa sekarang usianya Mbak Ayu? Saya 34. 30. Oh, Iya. nggak kelihatan ya? Ya, enggak. Pasti dikira masih 20-an awal kan? Perlu something gitu ya. Terus beberapa waktu pemilihan ajang itu kenallah majalah Olga zaman dulu ya. Ya, Sehingga ya. Semarang itu saya kontrak dengan Olga 2 tahun. Oh. Jadi saya selalu ngisi edisinya dia setiap bulan. Oh. Di cover majalah itu. Cover majalahnya, Oh, iya. oke. Oh, ya. Iya. Terus kalau perlu apa lomba-lomba atau ajang yang cukup bergengsi antara lain apa aja Mbak? Dari tahun 2000. Ya selama aktivitas model. Waktu zaman dulu lupa ya, banyak sekali soalnya. Banyak ya. Iya. Yang paling berkesan deh. Paling berkesan. Waktu itu pemilihan putra-putri remaja 2005-2006 kalau nggak salah. Itu bintang tamunya itu Jupiter sama Jupiter. Hengki Kurniawan. Oh, gitu ya. Iya, Itu di Semarang. di Semarang. Apa ya? Apa namanya? Gus dan Yu, bukan apa ya? Cak dan Yu. Enggak, tadi putra-putri remaja. Putra-putri remaja. Oh, Putra remaja. oke. Ya, yang Awal mulanya Mbak Ayu bisa sampai itu atas karena passion atau emang ada kenapa kok mau terjun? Arahan dari orang tua. Arahan dari orang tua atau gimana? Enggak juga, karena waktu itu pemilihan perwakilan sekolah, saya ditunjuk, terus waktu itu ada beberapa dari agensi, mungkin dari eventnya itu datang ke sekolah dan dia tunjuk saya. Oh gitu. Iya. Jadi enggak benar-benar niat pengen terjun enggak ya? Enggak, Oh, juga. Enggak. Sekolah juga enggak. Jadi otodidak aja. Dan sampai punya anak masih dipanggil. Percaya. Iya, masih Saya sering gitu. dapat undangan.
apalagi di Surabaya waktu itu karena saya punya anak perempuan, dia juga waktu saya jalan ada pemilihan modeling, dia mau saya ikutkan, dan ternyata sama seperti saya nyantol terus, juara terus ya. Oh, si Adi juga. Nurun berarti. Iya. Bakatnya nurun ya, Bu. Iya, dia perwakilan membawa sekolah juga itu 6 kali berturut-turut juara 1 sekota Surabaya. Oke. Cuman biasanya ya untuk orang-orang yang main di modeling itu kan biasanya mereka naik tingkat nih, mereka jadi selebritas seperti sekarang misalnya main film gitu. Kenapa Mbak Ayu tidak ambil itu gitu loh? Padahal kita tahu ya sekarang selebritas itu ya kalau kita bilang jadi perempuan yang independen ya, yang cari penghasilan itu kan di selebritis itu kan lumayan gitu. Iya. Saya lihat ya. Kenapa nggak diambil ya? Ada beberapa tawaran. Waktu anak saya ikut ajang itu ada suatu ajang ajang modeling mom and kids. Itu nyantol juga juara 1. Terus dari situ agensi bilang bikin konten aja ya sama anak. Kayaknya saya belum siap gitu karena karena mobilitas saya kan antar jemput sekolah, masih ada kakaknya gitu. Saya, bisa nggak ya gitu. Sedangkan kalau bikin konten kan harus konsisten gitu kan, gitu. Terus pernah ikut ajang Mom Hits juga, dan juara juga saya di situ. Banyak tawaran kayak endorse sampo, terus keren ya. ya kayak gitu. Terus suruh endorsein hotel, gitu. Beberapa saya ambil, beberapa enggak. Karena saya enggak. Selektif ya. Iya, soalnya jujur saya nggak ada waktu untuk ngedit konten gitu, ngedit gitu kan. Itu memang Jadi beberapa saya skip. Sampai ada tawaran ke Malang saya juga skip. Iya benar-benar. Memang kita juga mengalami ya Pak Ando, Rizal, kita tuh mau bikin konten itu maju mundur juga selama ini karena kita nggak bisa kerja sendirian memang. Iya benar, ya, harus kan? ada tim. Butuh tim. Iya, Konten harus ada tim, betul sekali. Zak, kamu kenapa diem saja, Zak? Kamu terkesima. Kamu diem. Terus dia tuh menjelaskan Silakan tadi. diminum dulu, Mbak Ayu. Boleh Iya. sambil diminum. Silakan. Iya. Tapi apakah ada passion lain selain di dunia modeling ini? Punya passion lain nggak, Mbak Ayu? Passion lain mungkin di bidang lain yang Atau hobi nggak, maksudnya di dalam dunia kerja atau dunia bisnis pengen jadi apa? spesifikasinya ada nggak? kemana gitu? Enggak sih. Ya, sudah nyaman di Sudah bidang ini ya. Iya. Udah ngerasa jiwanya di sini gitu. Iya. Beberapa tawaran photoshoot, cuman saya nggak ambil juga. Oh gitu. Photoshootnya nggak ambil. Cuman saya sering cuman undangan desainer aja. Jadi saya main di catwalk aja. Cuman catwalk. Iya. Oke. Ya, tawaran kemarin film di Possession kemarin sudah tayang. Saya ambil cuman ada satu frame di Possession, itu berikutnya disuruh casting lagi, saya nggak mau. Nggak mau. Kenapa? Ternyata Capek nunggunya. Terus diulang-ulang. Diulang-ulang. Sedangkan saya bukan bukan yang single lagi gitu, maksudnya masih ada tanggung jawab saya gitu, masih ada anak, terus nanti pas suami pulang kerja, maksudnya waktunya yang itu. Sedangkan ternyata casting itu lama sekali, bisa 1 harian gitu kan. Sementara muncul di frame-nya juga cuma sebentar kan, cuma beberapa detik. Benar saya nggak ambil. Saya cuma ambil tiket walk aja. Emang itu secara fee juga lumayan di catwalk. Iya, dan catwalk kan cuma sebentar juga kan, nggak kita terlalu banyak buang waktu. Iya benar. Datang cuman latihan bawa sebentar, badan aja, terus ya ada tim yang make up.
Oke. Semua juga sudah dari sana. Bicara tentang dunia modeling, kira-kira siapa sih inspirasi Mbak Ayu dalam dunia modeling itu, kira-kira siapa? Ada nggak kira-kira inspirasi dalam dunia modeling? Idola kali. Idola lah ibaratnya, kira-kira ada nggak? Kimi Jayanti. Kimi Jayanti. Pasti nggak tahu. Tahu nggak? Aku tahu. Tahu. Dia 2010-an, 2005 udah Ya. sis ya. Soalnya dia belajar saya di top. Iya. Iya. Cuman sekarang udah di luar negeri kayaknya ya tinggalnya. Enggak. Atau masih di Kayaknya masih di oh, Indo, Indonesia? cuman suaminya luar negeri. Suaminya mau Iya. orang luar ya. Kenapa kok idola sama itu? Dulu dia pernah ngajar saya di Totok Seha. Ada agensi di Semarang, Totok Seha. Dia yang ngajar. Jadi, oh gitu ya. Saya lebih banyak dengan beliau belajar catwalk. Cara jalan jalannya catwalk. bagus. Iya. Kostumnya bagus, jalannya bagus. Iya benar. Tapi memang dunia modeling itu di zamannya saya dulu juga, mungkin kita selisih sekian tahun tapi masih satu generasi. Memang waktu itu tuh kayak impian banget untuk semua perempuan kayaknya. Saya dulu di zaman SMP, SMA juga pengen ya jadi modeling gitu ya. Kayak kelihatan selalu cantik gitu kan. Terus ya kayaknya jalan di catwalk itu menarik gitu kan, pakai heels dan impian lah ibaratnya ya. Tapi memang nggak banyak orang juga yang bisa ke sana. Nah, kalau Mbak Ayu pasti ada persaingan, pasti ya. Iya. Di semua lini itu kan pasti ada yang Iya. ada persaingan. Itu seperti apa? Pernah nggak merasa yang kayak aduh kok berat ya, kok sudahlah give up lah, nyerah lah aku gitu. Pernah nggak di posisi seperti itu? Nggak pernah sih. Nggak pernah ya, ngalir. Jadi ngalir aja. Ngalir aja. Kalau ada ya itu rezeki, kalau enggak. Ya sudah, Saya nggak gitu ngejar dia. Nggak pernah ngerasa capek, terus pengen istirahat bentar gitu. Artinya pernah vakum seminggu, sebulan, Pernah juga. pernah vakum. Pernah. Selalu tawaran saya kalau nggak mood saya nggak ambil. Oh gitu, Iya. selektif ya? Iya. Selektif. Jadi semisal kayak kemarin itu ada beberapa tawaran photoshoot sih nggak ambil. Saya nggak lagi nggak mood. Terus tawaran desainer juga nggak dulu gitu. Tergantung mood dan waktu. Mungkin Oke. saya bisa, saya akan support. Tapi kalau saya pas kebetulan saya nggak bisa, saya nggak ngoyo mengiyakan gitu, nggak mengusahakan banget sih. Jadi tergantung waktu aja. Jadi Mbak Ayu ini model catwalk, tapi kurang suka di foto ya. Tapi suka di foto apa enggak? Kalau di foto? Suka aja sih, cuman Cuma kalau buat photoshoot enggak. Terlalu Iya. formal mungkin ya. iya, Terlalu dilihat banyak Iya, orang gitu ya. Kurang nyaman ya. iya. Tapi kalau foto mungkin lagi healing kan. Foto pribadi Gitu ya. itu Iya. mau. Kan kalau sudah kerjasama dengan photoshoot, kita kan nggak bisa negosiasi. Kayak baju apa, temanya apa, kita mengikuti. Ikutin mereka gitu ya. Jadi kayak kita benar-benar nggak bisa private ya, nggak Iya, bisa kita gitu. Jadi Yang menentukan saya nggak sudah ambil. dari Sananya. Iya, fotografernya yang betul. menentukan Iya, betul. konsepnya apa, bajunya Iya. apa, gayanya gimana gitu kan. Iya, Berarti nggak bisa ya kalau aku pengen pakai baju ini aja lah, nggak bisa gitu ya. nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa sudah Dari dari mereka. sana. Iya. Jadi kamu dibayar ya memang kamu harus ikut gitu, Iya, ikut betul. sama konsepnya. Kali kayak kalau photoshoot endorse kayak baju gitu, sempat beberapa kali saya iakan karena foto produk kan, bantu temen. Jadi kayak collab aja ya udah apa gitu. Itu niatnya bantu ya, bantu Iya, teman. gitu. Cuman gitu aja. Cuman kalau photoshoot kayak kemarin buat suatu kerjaannya fotografer gitu, saya nggak ambil. Oke. Berarti kalau kayak yang sekarang kayak selebgram gitu juga nggak nekuni ya? Yang aktif mungkin di paling nggak sosial media, di Instagram, di TikTok gitu itu? Saya nggak punya TikTok. Oh nggak punya TikTok Nggak malah punya itu. TikTok. Ah, ini. Instagram aktif. Instagram asli Berapa followernya? 2.250 kalau nggak salah. Oh, lumayan banyak ya. 250. Iya.
Ya karena sekarang itu kan lagi tren banget ya, mama-mama muda atau ya single Parent. fighter, Single fighter. single parent ya pasti ada. Itu memang mereka benar-benar serius menggeluti dunia sosial media, Instagram, di TikTok gitu, mereka ngonten atau hanya apa yang followernya banyak sehingga mereka mungkin bisa di endorse gitu. Jadi ada passive income ya di situ. Kalau Mbak Ayu kayaknya udah nggak ngejar ke situ Jangan sih. sana ya. Iya, Ya udah bisa nggak itu. ngejar ke endorse, Benar, dapat benar. duit itu udah enggak. Nah, iya. Sudah apa ya? Sudah nyaman di Jadi tempat mami. begini ya. Gitu. Jadi Menikmati Berarti sebagai mami. Mbak Ayu itu nggak tipe orang yang benar-benar pengen terkenal gitu, nggak terlalu ya? Enggak. Jadi artis gitu nggak? enggak juga. Soalnya kan banyak orang yang kayak benar-benar effort banget, aku harus terkenal, aku harus Jadi jadi artis, harus jadi artis, masuk Artis. TV, Iya. dilihat banyak orang. Gitu. Enggak. Mbak Ayu nggak ya? Enggak. Karena modalnya itu kan sebenarnya sudah ada ya, udah Iya, cantik betul. ya kan, Iya. meskipun sudah sebagai ibu tapi juga ya light girl lah ya, masih disebut gadis itu masih oke lah. Ya, jadi yang kalau kita lihat di selebritas itu kan memang mereka mau tidak mau atau ya mereka memang menjual karena mereka good looking gitu, dan Mbak Ayu punya itu. Ya. Nggak cuma looknya, Aja tapi sih, betul. saya rasa personalitinya juga oke. Bagus ya, Gitu. betul ya. Sejauh mana pengalaman dan ilmu yang didapat dari dunia model itu berdampak pada kehidupan sehari-hari, Mbak? Apa ya? Kayak Misal dari lebih cara ke jalan, kan Iya. kalau di catwalk kan jalan diatur Iya, tuh. betul. Itu ke bawah nggak sih? Ke bawah. Pasti ke bawah ya. Ke bawah kehidupan. dong, cara Dari ngomongnya cara- tuh Oh, ke ke bawah. bawah loh Pak. Sampai cara Dari- duduk, cara Iya. pakai baju gitu Iya, ya, guys. Apa body language. Iya. Oke. Zam, Berarti nanti secara spontan ya nanti ya? Iya. Enggak. Jalan juga Hmm. sudah iya, melekat Iya, ya. udah Kan melekat. nganggunya Mbak Ayu itu cantik loh. Iya. Nganggup Terus kayak elegan. gitu kontesnya ya? Enggak, Coba, tapi coba. kan cowok. Aku kayak pakai baju karena mobilitas setiap hari terjemput sekolah gitu juga nggak bisa yang slaughter ya. Jadi tetap apa kayak semisal kayak ada nih temen, kamu mau jemput sekolah rapi sekali gitu, tapi sudah terbiasa Gitu ya, Iya. Jadi habit ya. Iya. Terus udah terbentuk harus kayak rapi gitu aja, padahal ya cuma jemput aja gitu terus pulang lagi gitu. Karena udah kebiasaan. Sudah, iya. Tapi dilihat sama orang lain itu kelihatannya rapih banget gitu. Iya benar gitu. Yang penting memang asal kita nyaman aja kan. Betul. Iya. Soalnya Penting nyaman. Cuman kadang orang kan menilainya, wih apaan sih, kayaknya lebay gitu. Tapi kalau memang kitanya nyaman ya nggak apa-apa. Iya, karena sudah terbiasa. Betul. Terbiasa kayaknya kayaknya enggak deh harus gini biar kelihatan rapi. Karena orang kan pertama kali memandang itu kan casingnya ya. Kita lihat Betul. penampilannya dulu gitu. Jadi kayak nggak bisa slaughter aja gitu. Iya, benar. Udah jadi Kayak udah- standarnya Mbak Ayu lah. Iya. Kayak nggak pede aja pakai baju yang semisal ya biasa aja gitu ke sekolah kayak ibu-ibu yang biasa gitu kayaknya kok kayak nggak percaya diri aja gitu. Tidak percaya Jadi- diri atau kadang kita mikir kok kayak nggak bisa menghargai diri sendiri gitu ya. bener. Iya. Terus untuk ini kan model ya, kita bicara model, gimana sih caranya menjaga kesehatan atau kebugaran tubuhnya itu ada nggak? Atau Supaya pola makan? bisa awet Iya, tetap awet betul. muda Supaya kayak tetap Mbak Ayu gitu. ya. Supaya Itu ada nggak lekunya tetap terjaga. Biasanya kan perempuan kalau sudah mau menikah itu kan udah lost gitu. los. Udah dikira apa? Itu. Iya, Udah nggak sih kira-kira? olahraga Oh tetap berarti. tetap pasti. Ini apa, Mbak? Saya aerobik, zumba, sama gym. Aktif ya. Ya, pokoknya saya Seminggu harus berapa kali? minimal seminggu saya 3 kali. Wah, Biasanya saya seminggu setiap berapa hari. kali? Seminggu No. 5 kali. Setahun 5 kali. Setahun 5 kali. Iya, harus Sama seminggu. pola makan yang sehat mungkin ya. Iya benar. Air putih. Iya, Karena saya, tadi katanya air. Minum aja air Aku aja. putih. Iya. saya selalu air putih. Makan apapun juga air putih. Air putih. Iya. Harus sehat sih. Iya. Ya. Itu
Jadi pertanyaan agak itu ya. Itu sebetulnya karena untuk menjaga atau memang apa namanya karena pekerjaan maksudnya tuntutan gitu. Enggak. Olahraga, nge-gym semua atau karena emang hobi aja seperti itu. Satu hobi, kedua memang pengen menjaga apa ya, Gitu. sebisa mungkin badan tetap bagus, tetap sehat gitu kan, plusnya sehat gitu. Cuman itu aja, nggak ada tuntutan Walaupun untuk udah nggak aktif di dunia modeling, tapi Mbak Ayu tetap masih melakukan aktivitas seperti itu ya. oh iya Tapi sekarang masih aktif di catwalk? masih Ya? ini nanti tanggal 12 nggak ada job lagi. Oke. 12 besok? 12 Iya. Agustus. Oh, Agustus. Oke. Masih bulan depan. Oke. Ini juga termasuk personal brandingnya Mbak Ayu ya, udah dapet Udah dapet tuh ya. Nah ini yang mungkin bisa jadi edukasi teman-teman ya, soal personal branding Mbak Ayu, karena kita sebagai manusia yang bersosial ya, tidak yang di rumah sendirian ya, apalah personal branding. Tapi kalau kita udah bisa keluar dari rumah itu kan sudah jadi makhluk sosial ya, ketemu dengan orang lain, dan kita perlu, menurut saya memang personal branding. Mbak Ayu ini memang kalau saya lihat tadi sudah ada ya Pak ya, udah tampak gitu, memadu padankan personal brandingnya itu udah dapat gitu. Mungkin tips untuk teman-teman atau tips. untuk ya setidaknya kalau Mbak Ayu ini adalah mami gitu ya, mungkin untuk mami-mami di luar sana nih bagaimana nih tipsnya untuk itu tadi menjaga sesuatu supaya personal brandingnya kita itu tetap bagus kan? Gimana? Tetap merawat tubuh, merawat apa ya, muka. Pokoknya jangan selodre aja. Jangan selodre. Halus. Karena Pakai saudara enggak? Bahasa apa? Enggak tahu ya. apa ya? Itu dari Belanda ya? Oh, dari- Asalnya dari Iya, ya. bahasa Jawa. Bukan. Slodre soalnya kan. Slodre. Ya, bahasa Jawa banget sih. Saudara. Apa ya? Itu Belanda itu. Salon gitu. Iya. Oh iya. Iya. Salon gitu ya. Ya, jadi tetap merawat lah, walaupun usia semakin berlanjut ya, sebisa mungkin tetap merawat, bisa untuk menghargai diri sendiri. Tapi aku mau tanya Mbak Ayu, sebetulnya saya kan bukan tipe orang yang rapih ya sebetulnya ya, cuma karena faktor pekerjaan jadi harus rapih gitu kan. Tuntutan ya. Iya betul. Itu sebetulnya apa ya? Kira-kira pandangan Mbak Ayu sendiri untuk orang-orang yang tampil seperti itu kira-kira gimana? Apakah harus ada apa namanya? Harus gimana ya namanya? Apa standar apa? Iya, maksudnya paling nggak tampilannya jangan kayak gitu banget. Kira-kira pandangannya gimana, perspektifnya tentang orang-orang yang agak selengean gitu ya? Apa itu personal branding tersendiri atau gimana? Apa harus rapi atau gimana gitu maksudnya? Kalau saya sih lebih baik harus rapi ya, karena orang itu kalau dilihat rapi itu kan enak ya. Orang lihat orang rapi itu kayaknya enak gitu. Asik Ya, dilihat, gitu betul. kan, adem gitu, enak aja gitu. Jadi membawa nilai plus buat diri sendiri. Gitu. Sebisa mungkin kan nanti kan sudah ke training nih, sudah kerjakan tuntutan rapi. Jadi nanti terbiasa, nanti akan jadi rapi habit. terus. Iya. Mengikuti berarti. Iya. Iya. Walaupun enaknya kayak penampilannya gitu, tapi kalau udah kebiasaan gitu ya. Iya. Oke. Sambil diminum boleh? Minum dulu Mbak. Oh, kayaknya dia udah bikin pertanyaan Iya. banyak tuh, Bu. Iya. Dan nyiapin dari semalam. Minum dulu Mbak ya, nggak apa-apa. Mas Rizal nih suka belajar soalnya anaknya. Oh, gitu. Oke. Iya, pengen belajar banyak. Umur berapa hal. Mas Riza? Umur ini tahun 2024, umur saya sama kayak tahunnya. Dia fresh graduate. 2000. Sorry. 2000. Umur saya 24. Oh, doang. Iya, kelahiran 2000 soalnya. Fresh graduate. Dia tim termuda kita. Oh.
Jadi dia cukup antusias kalau belajar hal-hal yang baru. Iya. Kayak orangnya kepoan aja sih Mbak. Jadi ya kalau ada sesuatu yang kira-kira apa gitu, pasti saya pengen tanya gitu. Terutama di dunia model kan kayak gimana sih model gitu kan. Itu salah satu belajar menambah ilmu. Orang yang kepo itu menambah ilmu. Ini enggak ngikuti dunia perselebritisan di kayak misalnya Korea gitu, di luarnya kita, Korea terus India gitu. Saya tuh kan miris beberapa kali mendengar mereka itu harus menjaga personal branding sampai kira-kira itu personalitinya dia itu sampai harus hilang gitu loh. Jadi dia harus benar-benar ditampilkan menjadi orang yang apa maunya penggemarnya, fansnya gitu. Dan ada beberapa yang sampai stresnya itu sampai bunuh diri gitu. Kalau menurut Mbak Yu bagaimana itu? Ngeri loh. Iya, ngeri sih. Ngeri ya. Iya, ngeri. Tapi memang mungkin ketakutan kita kalau sudah jadi terkenal itu mungkin seperti itu ya. Kayak kita sudah kehilangan jati diri kita Iya. kan sih. Apalagi kalau kita tahu netizen itu ya, kalau kita posting sesuatu dan nggak pas di hati mereka itu, menghujatnya itu istimewa. Iya. Betul. Menjadi tidak apa adanya kita ya. Betul. Jadi kayaknya rasanya nggak enak. Kayak bisa jadi diri sendiri ya. Iya, benar. Mungkin itu yang menjadi alasannya Mbak Ayu nggak mau sampai go jadi bintang go public yang bagaimana gitu ya. Iya, milihnya di catwalk, di istilahnya kayak bener-bener yang di belakang layar gitu. Iya. Segmented, hanya catwalk kan, jadi cuma di segmen catwalk aja. Iya, bener-bener. Gitu ya. Padahal biasanya orang kalau udah nyemplung model itu bisa ke photoshoot, jadi bintang iklan, bintang film, udah kemana-mana. Jadi penyanyi meskipun mungkin suaranya bisa nyalek, ya. Bisa nyalek. Iya lagi hot ya, artis jadi calon. Contohnya siapa tuh? Disomasi nanti masih banyak loh sekarang. Kemarin ya Ucu, ini politik sedikit. Si Komeng tahu nggak sih? Iya. Dan maksudnya dipilih loh dia. Dipilihnya juga karena fotonya yang lucu, gitu, unik. Semuanya fotonya serius gitu, dia cuman muka konyol gitu. Dia kepilih itu istimewa. Dan kalanya juga nggak banyak biaya yang dia keluarkan ya. Itu keren. Padahal kalau mau jadi caleg kita tahu lah harganya berapa. Ya. Nah itu salah satu saya itu seperti itu. Jadi ya apa adanya saya nggak mau ngoyo untuk menjadi orang lain atau menjadi harus begini harus begitu biar mencapai suatu tujuan. Saya nggak mau. Jadi ya udah apa adanya saya aja mengalir. Kalau memang itu rezeki saya ya akan di saya, kalau enggak ya sudah gitu. Jadi mengalir aja. Ya mungkin Komeng juga seperti itu, jadi dia nggak ngoyo gitu. Saya foto gini itu rezekinya dia gitu kan. Itu lebih enak dan lebih Iya benar. Nggak terlalu ditekan. Karena tiap pernah mengalami ambil photoshoot itu banyak di tengah kok harus gini gitu harus ini itu aduh. Jadi susah juga ya gitu. Jadi sebagai selebritas pun sama kayak karyawan ya, nggak bisa jadi diri sendiri. Iya. Masih harus diatur sama sutradara, sama produser ya. Iya betul. Di komen netizen lebih parah lagi tuh ya. Iya. Cuman kan katanya duitnya banyak. Nah itu. Duitnya banyak loh Mbak Ayu. Apa itu duitnya banyak? Ya kalau jadi selebritis. Selebritis. bintang iklan, main film. Iya sih. Satu episode mereka kan dibayar. Oh iya, kalau sinetron kejar tayang. Iya. Satu episode. Beberapa teman saya juga seperti itu. Kayak kemarin tawaran pasta gigi untuk iklan pasta gigi di Malang itu kan saya nggak ambil. Terus teman-teman juga pada bilang, kenapa nggak diambil? Itu kesempatan kamu. Kenapa ya? Banyak sih alasannya. Satu kan harus saya keluar kota. Kedua saya harus ninggalin anak gitu. Terus harus anak sama siapa nanti gitu. Sedangkan kan harus sekolah, harus masakin gitu kan.
siapa yang harus itu, karena saya di Surabaya nggak ada saudara gitu. Oh. Jadi ya sudahlah, memang basically saya memang sebagai ibu rumah tangga ya sudahlah, kalau memang karir saya sampai di sini aja saya nggak ambil ya sudah kayak gitu. Jadi nggak terlalu yang apa ya, ngejar banget gitu. Teman-teman banyak sih yang menyayangkan, sayang banget loh, itu kan kesempatan gitu. Tapi kalau udah gitu gini nanti bisa cari duit sendiri banyak gitu kan. Sudahlah, mengalir aja, karena bersyukur aja apa yang sekarang ada ya sudah disyukurin gitu. Iya, nggak yang pokoknya aku harus bisa nih, aku harus punya target gini gitu enggak juga saya. Enggak. Jadi udah mengalir aja gitu. Ya teman-teman kan lumayan, kan nanti bisa ganti ini gitu. Sudah sih gitu. Enggak kepengin. Kadang hidup itu gitu ya Mbak Ayu ya. Kadang ada orang yang benar-benar effort banget untuk menuju ke sana, tapi nggak bisa. Tapi ada orang yang tinggal kayak Mbak Ayu, tinggal satu langkah gitu. Iya. Tapi malah ditolak gitu kehidupan ya. Makanya kadang banyak orang ini ngomong, ini kamu ini sudah dikasih kesempatan. iya, Nggak diambil. betul. Iya, karena apa ini? Karena juga beda halnya mungkin kalau saya single, saya belum nikah, iya. saya akan berani untuk Ngambil. mengambil apa yang sudah ada di depan mata saya akan ambil gitu. Sedangkan ketika saya sudah menjadi ibu rumah tangga, kesempatan itu datang bertubi-tubi. Jadi sudah nih pilihannya cuman keluarga atau karir gitu aja. Prioritas anak. Itu yang paling susah kan kalau Prioritas sudah kan berumah keluarga. tangga. Iya, keluarga ya, Atas makanya. keluarga, Betul. terus ini ada tawaran-tawaran itu jadi semacam ujian ya Mbak. Betul. Ujian juga. Ujian dalam rumah tangga. Sebenarnya suami support aja kalau Oh gitu. iya, kalau kamu merasa itu kamu nyaman di situ, lakukan gitu, ambil aja gitu. Cuman saya nggak mau di suatu pekerjaan saya harus anak-anak kayak tanggung jawab saya tuh terlantar gitu. Maksudnya nggak bisa ngatur waktu itu gitu. Jadi sebisa mungkin saya ambil job yang saya bisa atur waktunya untuk anak-anak juga. Kayak semisal tawaran catwalk itu saya bisa bawa anak saya. Jadi ketika saya mama kerja, kamu duduk di sini temenin mama di make up, nanti mama di catwalk, kamu duduk di depan panggung, itu masih bisa. Betul. Kalau untuk photoshoot itu susah karena juga pasti photoshoot itu di tempat yang berbeda-beda. Terus dari pagi sampai sore. Itu juga dengan casting. Waktu itu casting sampai anak saya itu dimomong sama krunya. Jadi saya pasti bawa yang kecil dan itu itu sama krunya. Terus seharian, terus besoknya tag kedua saya nggak ambil. Saya nggak ambil. Jadi cuman susah ya kalau sudah menjadi ibu rumah tangga itu dilema banget. Ada skala prioritas ya. Betul. Itu pentingnya Mas Rizal untuk mengatur skala prioritas mana yang didahulukan. Betul. Iya, betul. Oke, mungkin terakhir nih ya. Ya, ada tanya lagi? Enggak, kayaknya masih banyak ya. Kayaknya waktunya ya juga sih. Ya, itu ntar apa-apa, kita ngomong sepanjang-panjang juga nggak apa-apa. Untuk tantangan terbesar di dunia modeling itu ada nggak? Kira-kira apa gitu? Tantangan itu tadi enggak ya? Di dunia modeling gitu. Kira-kira tantangan yang gini nih gitu. Tantangan ini ya. Tantangan terberat. Iya, tantangan terberat dari luar atau mungkin dari diri sendiri nih. Iya, challenge dua-duanya lah. Apa ya? Belum ada ya. Hebat banget sih kalau nggak ada. Hebat banget. Tantangannya apa ya? Jadi sesuatu yang setiap kita mengambil sesuatu kan pasti ada tantangan, entah itu ketakutan, kekhawatiran, keresahan atau apapun itu ada nggak? Takut kalah pernah nggak? Ikut lomba takut kalah? Enggak. Nah, saya enggak pernah. Berarti dia mindsetnya kuat. Iya betul sih. Iya, saya enggak pernah. Hebat. Positive thinking, optimis. Sama halnya dengan anak saya yang kecil, setiap lomba dia selalu bilang, Mama, lomba itu kan nggak harus menang kan? Iya, nggak harus menang. Yang penting kamu berani aja.
oke, kata dia gitu. Wah. Jadi kalau dia pernah satu kali dia nggak masuk 3 besar, dia di harapan, dia cuma apa kan, cuma di harapan aja, ya nggak apa-apa. Kan aku sudah, yang penting kan aku sudah di panggung, kata dia gitu. Iya nggak apa-apa. Iya. Dan saya juga setiap lomba saya nggak pernah untuk apa ya, pokoknya saya harus yang terbaik gitu. Saya harus yang terdepan, saya harus menang gitu. Harus menang juara. Enggak juga. Jadi mengalir aja. Jadi itu justru bikin Mbak Ayu nggak terbebani. Iya, Betul. kalau kalah nggak beban gitu ya. Iya. Jadi malah menang. Iya. Sampai saya tuh gini, kalau setiap di dunia modeling itu kan setiap lomba itu pasti kita harus persiapkan yang benar-benar apa ya, persiapannya benar-benar yang wow gitu Iya. ya, harus wow untuk dilihat juri bagus. Saya nggak pernah nggak pernah mempersiapkan itu. Jadi seadanya aja, adanya baju ini saya pakai itu. Yang penting saya yang dibilang Kimi, karena saya dulu pernah diajar sama Kimi, nggak perlu untuk show up, tapi kamu punya talent di cara berjalan kamu atau cara ekspresi kamu, ya itu kamu tonjolkan. Sudah di situ aja. Jadi menang kalah setiap ajang perlombaan ya pasti ada menang ada kalah. Betul. Jadi jangan terlalu Nggak terlalu berambisi banget. berambisi enggak. Jadi ya mengalir aja kok. Tapi puji Tuhan kok selalu nyantol iya. Padahal saya nggak pernah ada persiapan gitu. Jadi iya. Karena mentalnya kuat, mindsetnya kuat, mentalnya kuat, Sama satu lagi, blessing. blessing. Iya, betul. Saya cuma Karena dari tadi waktu kita ketemu pertama memang membawa blessing itu kayak auranya. Dan semoga nanti viewersnya podcast ini banyak ya Bu. Iya, Juta-juta. dan yang nonton harus subscribe. Ya. Oke, mungkin last question ya, karena durasi. Iya. Soal investasi kali ya, Mbak Ayu. Enggak, mungkin investasi besok aja next. Ya, dibahas dulu. Iya. Ini ditutup kita Iya. tutup dulu. iya, kita tutup. Habis itu kita record lagi untuk khusus investment. Iya. Atau passion saat ini punya passion lain nggak Mbak? Pengen ngerjain apa? Atau pengen buka bisnis apa? Buka usaha apa? Atau pengen jadi apa? Ada nggak sekarang? cuman pengen buka kos-kosan aja. Karena Oke, nah itu berarti nolin di next Investasi. episode. Yes. Iya. Oke, kos-kosan mantap nih, keren. Ya. Siapa artis yang punya kos-kosan banyak itu kembali ke laptop? Siapa itu, Pak? Tukul. Betul. Nah, iya. Oke, jadi Itu juga punya loh Bu, apa? komedian Siapa? legend yang Legend. nggak denger itu. Bolot. Oh, bolot Iya, ya. itu kos-kosannya banyak loh itu. Haji bolot. Bolot ya. Taurik 2 bulan udah haji. Oh iya, kita bawa ke sana ya sama Mami. Jadi ngomongin artis ya. Ini kita tutup dulu ya. Terima kasih Mbak Ayu sudah datang. Kita ketemu lagi di next episode. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Nah,